Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus kehamilan. Menstruasi juga dikenal dengan istilah datang bulan, mens atau haid. Siklus menstruasi adalah waktu dari hari pertama menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya. Siklus ini setiap orang berbeda, namun prosesnya tetap sama. Jalannya siklus ini diatur oleh dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya yaitu hormon follicle stimulating atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Siklus menstruasi melewati 4 fase penting yaitu menstruasi, folikular, ovulasi, dan luteal yang berlangsung secara normal berlaku 21 sampai 35 hari dan paling sering di 28 hari. Setelah menstruasi, terjadi hormon estrogen meningkat dan menyebabkan penebalan dinding untuk mempersiapkan tempat pertumbuhan janin. Di saat yang bersamaan, FSH mendorong pertumbuhan folikel atau bakal sel telur untuk bertumbuh. Setelah sel telur sudah matang, terjadi peningkatan kadar LH yang membuat ovarium mengeluarkan sel telur yang sudah matang untuk berjalan ke tuba Fallopi. Di tuba Fallopi, sel telur berharap akan bertemu dengan sel sperma untuk dibuahi. Untuk mengetahui jumlah darah menstruasi yang keluar itu banyak atau tidak, dengan cara melihat pembalut yang kita pakai itu penuh atau tidak. Kalau penuh, berarti darah menstruasinya itu banyak. Lalu, pembalut yang kita pakai itu harus diganti tiap jam untuk mencegahnya kebocoran atau darah menstruasi itu tembus. Dan supaya apa? Supaya tidak bau dan tidak menjadi sarang bakteri. Untuk kondisi kram atau nyeri selama menstruasi itu juga wajar atau normal loh. Untuk kita yang masih muda, nyeri haid apabila tidak terjadi lebih dari 2 atau 3 hari, maka kram atau nyeri haid ini masih normal. Karena adanya kontraksi pada otot dinding rahim yang sangat kuat untuk mengeluarkan darah menstruasi. Selanjutnya, warna darah menstruasi itu normalnya adalah berwarna merah cerah atau merah gelap. Karena mengandung jaringan dinding rahim. Biasanya kalau masih awal-awal nih ya, menstruasi ini tidak teratur, di mana tubuh kita masih belum bisa mengatur supaya tubuh ini menstruasinya teratur. Biasanya butuh 1 tahun atau 2 tahun untuk tubuh bisa menerima menstruasi secara teratur. Tapi menstruasi tidak teratur juga bisa dipengaruhi loh oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah stres, yang kedua adalah asupan gizi, yang ketiga adalah kelelahan, yang keempat penyakit tertentu, yang kelima obesitas, dan masih banyak lagi. Siklus menstruasi yang tidak teratur juga sangat sering dialami. Pada awal menstruasi, biasanya butuh waktu 1 hingga 2 tahun sampai tubuh wanita bisa menyesuaikan dan mengatur menstruasi secara teratur. Namun, siklus menstruasi yang tidak teratur juga dapat terjadi akibat stres yang tinggi, yang mengganggu produksi dan keseimbangan hormon. Penyakit tertentu, diabetes, obesitas, diet yang tidak seimbang, dan olahraga berat. Jika di antara kita ada yang tidak mengalami menstruasi secara 3 bulan berturut-turut, harus segera diperiksakan ke dokter. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara menghitung masa subur pada wanita. Yang pertama ada sistem kalender. Sistem kalender itu untuk menentukan masa subur pada wanita. Misalnya kita mengalami menstruasi pada tanggal 10, berarti masa subur kita itu ada pada tanggal 11 sampai tanggal 17, dihitung sejak hari pertama menstruasi. Jika ingin mendapatkan anak laki-laki, maka berhubungan seksnya di saat ovulasi terjadi. Dan jika ingin mendapatkan anak perempuan, maka berhubungan seksnya 2 hari sebelum masa ovulasi. Bagaimana cara kita mengetahui sebelum dan sesudah masa ovulasi? Cara kita mengetahui masa ovulasi itu ada 3, yaitu yang pertama ada ovutest, apakah sel telur keluar atau tidak. Yang kedua ada USG, jika ukurannya sudah 15 mm, maka bisa jadi malamnya akan terjadi ovulasi. Yang ketiga ada Spain-Barke test atau pemeriksaan ovulasi dengan mengambil sampel lendir pada mulut rahim. Dan bagaimana sih cara kita menghitung siklus normal dari masa ovulasi?
Masa ovulasi akan selalu terjadi 14 hari sebelum kita menstruasi.